karya-Mu. Kami mengagumi perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu segalanya yang kami perlu Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau dan kami siap ya Bapa. Firman-Mu menegur menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Sungguh tak terduga cara Tuhan. Kau yang kami andalkan dalam hidup kami. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Cara Tuhan menolong kami, cara Tuhan memulihkan kami. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala
kembali kita bangkit berdiri, kita sambut Tuhan. Sama-sama katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, bahwa kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di segala musim kehidupan kami. Tuhan, kami yakin bukan sebuah kebetulan kami ada saat ini Tuhan. Bapa, kami mau rindu belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh mencelikkan, boleh memberikan pencerahan kepada mengubah pola pikir kami, dan bisa Tuhan untuk menambah sukacita hidup kami, sehingga hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami semuanya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali para ladies. Iya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Penuh sukacita, amin. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, ya, yang terambil di dalam Yakobus, kitab Yakobus, ya. Kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ladies semua, bahwa kita tahu ketika Tuhan menciptakan wanita, Tuhan itu memberikan sebuah tanggung jawab yang cukup berat kepada wanita, yaitu sebagai penolong. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang wanita, kita akan melihat dalam keluarga saja, di mana dia bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya. Kemudian di mana dia bertanggung jawab untuk mendukung suaminya, bagaimanapun ya bentuk atau bagaimanapun yang dilakukan oleh suami pun, wanita diharapkan untuk menjadi seorang penolong, pendukung bagi seorang suami. Yang ketiga, wanita juga sebagai pendidik, mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga. Ini sebuah tugas yang tidak mudah, saudara. Belum lagi di dalam masyarakat harus membangun sebuah hubungan dengan tetangga harus baik, dalam komunitas gereja pun harus membangun sebuah hubungan yang baik dengan teman, ya kan, dengan saudara seiman. Ini sebuah tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Nah, para ladies, kalau kita melihat apalagi zaman sekarang, ya, tantangan begitu berat. Tidak mudah.
Jadi ketika kita menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, melakukan tanggung jawab kita sebagai wanita, kita tidak hanya butuh kepandaian saja. Kita tidak hanya butuh menambah pengetahuan di dalam diri kita. Tetapi yang paling utama dan yang terpenting adalah kita perlu hikmat Tuhan. Ya, kita perlu hikmat Tuhan. Nah, ladies, seorang wanita, dia dituntut untuk tetap tenang ketika situasinya goncang. Seorang wanita dituntut tetap kuat ketika keadaannya tidak sesuai yang diharapkan. Itu wanita. Itu tugas kita saat ini. Oleh sebab itu kita perlu hikmat dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat, saya akan memberikan tema renungan kita pada hari ini adalah wanita ya berhikmat. Saya mau tanya sama ladies, siapa di sini yang mau menjadi wanita yang berhikmat? Amin. Semuanya pasti ingin ya. Kalau nggak ada yang katakan, berarti saya akan turun ke bawah. Saya bilang amin. Nah, semua kita pasti ingin menjadi wanita yang berhikmat. Kan kita tahu kehidupan di depan tuh nggak mudah. Tetapi kita butuh hikmat Tuhan. Nah, para ladies, Yakobus menuliskan ada 2 macam hikmat di sini. Kalau kita melihat di awal tadi di ayat yang ke-13, di situ ada sebuah pertanyaan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, dikatakan. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Artinya apa para ladies? Kalau seorang itu menganggap bahwa dirinya aku cukup tahu, pengetahuanku cukup luas. Aku sudah banyak hal yang aku pelajari, banyak hal yang sudah aku dengar, banyak hal yang sudah aku terima, banyak hal yang sudah aku baca, cukuplah pengetahuan itu. Firman Tuhan mengatakan apa? Kalau kita berkata bahwa aku cukup tahu, aku cukup berhikmat, aku cukup pandai. Firman Tuhan katakan apa? Buktikan itu. Tunjukkan itu lewat perilaku kita. Gitu ya. Lewat perilaku kita, lewat tindakan kita. Yakobus berkata seperti itu. Sebenarnya ayat ini, pasal ini tuh ditujukan kepada orang-orang Kristen ya, pada saat itu, khususnya orang-orang Yahudi yang tersebar di beberapa tempat. Tetapi pada hari ini, perikop ini boleh menjadi perenungan buat kita para ladies. Nah, kita akan melihat ada 2 macam hikmat. Yang pertama adalah hikmat dari dunia. Ya. Ayat 14 kita melihat, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Artinya apa para ladies? Dikatakan bahwa hikmat yang datang dari dunia itu adalah, di mana itu adalah perasaan iri hati. Kemudian mementingkan diri sendiri. Apa itu iri hati? Iri hati itu sebuah emosi, sebuah perasaan yang tidak muncul tiba-tiba para ladies. Tetapi semuanya itu terbentuk. Ya, semua itu muncul dari sebuah pemikiran, sebuah pemahaman. Artinya seperti ini para ladies. Jadi ketika seorang itu merasa iri hati, dia melihat bahwa apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Orang lain mungkin memiliki apa yang dia inginkan, gitu ya. Orang lain mungkin berhasil mencapai sebuah keberhasilan, tetapi padahal itu yang diharapkan, tapi dia tidak mendapatkan. Sehingga itu menimbulkan sebuah perasaan iri hati. Nah, para ladies, di sini iri hati bisa digambarkan sebagai sebuah penyakit yang berbahaya, ya. Penyakit yang menular dan itu sangat berbahaya. Amsal pasal yang ke-13 ya, ayat yang ke-40 mengatakan, 30 mengatakan bahwa iri hati itu seperti membusukkan tulang. Bayangkan, iri hati itu membusukkan tulang. Itu bisa digambarkan sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan sangat menular. Saya tidak bisa membayangkan, coba kita bayangkan, tiba-tiba di sini muncul orang yang terdiagnosa ya TB, ya stadium 4 atau dan sebagainya. Ada di tengah-tengah kita, tanpa memakai masker, dia ada di sekitar kita. Kita pasti akan berusaha untuk menjaga diri kita, menjauh, menjaga jarak, supaya apa? Tidak tertular. Nah, karena kita tidak mau kita sampai terjangkit gitu ya. Kita tidak mau sampai kita nanti menderita hal yang sama. Sakit iri hati digambarkan sebagai sesuatu yang sangat, penyakit yang sangat menakutkan. Karena firman Tuhan katakan dia bisa mengeringkan tulang, bayangkan. Jadi itu betul-betul yang berbahaya. Nah, ini perlu kita
renungkan gitu ya dalam diri kita. Apakah dalam hati saya ada perasaan iri hati kepada teman saya, kepada keluarga saya, kepada orang yang saya kenal? Ini menjadi perenungan buat kita. Kalau kita merenungkan hal ini, kita menemukan, oh iya, kayaknya saya punya iri hati. Oleh sebab itu kita harus bereskan. Kita harus buang jauh-jauh. Jangan sampai itu akan menggerogoti tubuh kita dan akhirnya akan mematikan hidup kita. Yang kedua adalah mementingkan diri sendiri, para ladies. Mementingkan diri sendiri adalah sebuah sikap masa bodoh. Tidak peduli sama yang lain. Bukan hanya tidak peduli dengan bisa juga berbicara tentang tidak peduli perasaannya. Kadang-kadang kita ngomong itu asal nyeplos gitu ya. Kita ngomong itu asal ngomong gitu. Kita nggak pedulikan perasaan orang yang kita ajak ngomong. Entah itu candaan, entah itu sebuah guyon yang kadang-kadang bisa menyakiti atau melukai orang lain. Kita merasa bahwa masa bodoh, kan itu cuma bercandaan. Atau itu kan cuma candaan saja. Nah, para ladies, dikatakan orang yang menganggap bahwa orang yang masa bodoh, ya, orang yang nggak peduli pada orang lain, ini lama-kelamaan akan menjadi sebuah penyakit. Dan firman Tuhan katakan bahwa dari semua itu, kalau itu terus-menerus ada dalam sebuah komunitas, dalam sebuah lingkup, entah keluarga, entah dalam komunitas persekutuan begini, itu akan bisa menimbulkan sebuah kejahatan. Saya teringat dengan sebuah lagu ya dari seorang penyanyi lawas yang menyindir pada waktu itu ya tentang pemerintah gitu kan. Namaku Bento gitu kan. Jadi rumah apa gitu kan saya nggak paham. Tapi yang jelas nggak peduli gitu ya. Yang penting aku oke dan lain sebagainya. Itu sebuah gambaran sikap yang egois. Nggak peduli. Yang penting dia happy, yang penting dia itu senang, yang penting dia puas. Orang lain mau susah, orang lain merugi, orang lain mau sakit hati, itu urus sendiri. Yang penting aku senang. Nah, para ladies dikatakan dua hal ini merupakan hikmat ya kan atau hawa nafsu yang itu asalnya dari dunia ini. Dan kalau dua hal ini terus-menerus ada di tengah-tengah kita, itu akan menjadi sebuah tindakan kejahatan. Berapa banyak orang ketika mulai timbul rasa iri hati, mulai timbul perasaan tidak peduli satu dengan yang lain, mulai menyakiti satu dengan yang lain, mulai melukai satu dengan yang lain, mulai melemahkan iman satu dengan yang lain. Para ladies, saya percaya hal ini tidak akan terjadi di tempat ini. Amin. Kita akan melihat selanjutnya para ladies. Ya, firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Iri hati, mementingkan diri sendiri, akar dari sebuah kejahatan. Tidak main-main para ladies ya, tidak main-main. Kita akan melihat selanjutnya. Ketika kita hidup dengan hikmat dari dunia, maka yang akan muncul adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan kita akan melihat akibatnya. Hidup dalam kekacauan ya dan segala macam perbuatan jahat. Yang kedua, kita akan melihat hikmat yang kedua para ladies ya. Kita akan membaca di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, ya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat para ladies ya, hikmat yang datangnya dari atas tadi. Ya, kita melihat bahwa hikmat yang dari atas membuat kita memiliki hati yang murni. Apa sih hati yang murni itu? Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang murni, artinya apa? Sesuatu yang tidak tercemar, ya. Sesuatu yang tidak dicampur, betul-betul murni. Para ladies, sesuatu yang murni itu nilainya mahal, betul ya. Sesuatu yang murni itu untuk memperolehnya itu tidak mudah. Perlu kerja keras, perlu sebuah kesabaran. Kalau para ladies melihat bagaimana cara membuat minyak
kelapa murni ya, itu kan tidak boleh dimasak. Jadi itu betul-betul itu diparut ya, diparut kemudian diperas, kemudian didiamkan sampai betul-betul ampasnya itu naik ke atas dan tinggallah minyak yang murni ada di bawah, dan itu harus dikeluarkan pelan-pelan. Dan dari sekian banyak ya, dari sekian banyak buah kelapa, itu yang akan didapati cuma sedikit. Dan harganya memang sangat mahal. Tetapi manfaatnya begitu luar biasa. Buat kita para ladies untuk kecantikan luar biasa itu. Ya kan? Ibu Sinar pasti tahu banyak ini. Nah para ladies, begitu luar biasanya sesuatu yang murni, ini gambaran. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengenakan, ketika kita memiliki hikmat yang datang dari atas. Artinya kita memiliki kemurnian hati. Kemurnian hati itu didapatkan bukan begitu saja, tetapi ada sebuah upaya, ada sebuah komitmen membuang segala sesuatu yang membuat hal itu bisa mencemari hati kita. Membuang segala sesuatu yang itu bisa mengotori hati kita, bisa motivasi. Ya, bisa tadi iri hati, bisa sakit hati, ya, bisa dendam, bisa egois dan lain sebagainya. Itu kita harus mulai keluarkan satu persatu. Supaya apa? Supaya hati kita murni. Kita tidak punya motivasi yang macam-macam. Betul-betul murni hati kita. Ya. Kita ramah kepada teman kita pun murni kita ramah. Kita baik kepada siapapun juga, kita nggak punya tujuan apa-apa. Baik, mau dia balas tidak baik, mau dia balas dengan muka asam, tetap aja kita baik. Mau dia memberikan respon yang baik kepada kita ketika kita menyapa, ya kan? Ketika kita mau memberikan bantuan, menolong, responnya tidak bagus. Kalau kita memiliki hati yang murni, maka kita nggak peduli dengan respon yang ada. Karena kita tahu bahwa kita melakukannya dengan hati yang murni. Mau ditolak, mau diapapun, kita tetap melakukan yang terbaik. Ini adalah hikmah dari atas. Yang pertama adalah murni, ladies ya. Murni artinya tidak tercemar. Kemudian kita akan melihat, ladies, yang selanjutnya, kalau kita memiliki hikmat yang datang dari atas, maka kita akan menjadi pendamai. Ya para ladies ya. Zaman sekarang itu orang gampang sekali tersulut. Ya. Padahal saat ini tidak sangat sulit sekali untuk mendapatkan minyak tanah. Tetapi banyak sekali orang-orang mudah tersulut. Kalau dulu kan kita nggak boleh nyalakan api dekat kompor, betul ya? Ya. Saya akan menceritakan sebuah cerita ya kepada ladies supaya kita nggak tegang. Ketika di pelayanan saya dulu, di pelayanan tempat saya pelayanan dulu, kami tuh masih di daerah dan masih menggunakan minyak tanah. Ya, ketika salah satu mahasiswa itu menuangkan minyak tanah di kompor gitu ya, kemudian tumpah gitu minyak tanahnya, kan kurang hati-hati jadi tumpah-tumpah. Ketika dia mau menyalakan kompor tadi, langsung buk gitu. Jadi api itu langsung menyambar. Bulu mata habis, ya kan? Alis habis. Dia langsung kaget. Nah, gampang sekali tersulut. Orang zaman sekarang gampang lagi tersulut. Gampang sekali tersulut. Dengar berita sedikit yang enggak tahu kebenarannya, gampang emosi. Yang tidak benar-benar mengerti duduk persoalannya, gampang dikompori. Nah, para ladies di sini dikatakan bahwa kalau kita memiliki hikmat yang dari atas, yang pertama hendaklah kita menjadi pendamai. Ya, menjadi pendamai artinya apa? Ketika situasi keruh, jangan kita memperkeruh, gitu ya. Ketika kondisinya tidak baik-baik saja, jangan kita membuat kondisinya semakin parah seperti itu. Ketika teman-teman kita mungkin ada yang berkata, ya kan, membicarakan orang lain atau memperkatakan orang lain, oh itu loh seperti itu. Kalau kita sebagai pendamai, kita harus ngedemi bahasa Jawanya. Tidak boleh kita ngegongi. Oh iya betul aja ini. Itu memang modelnya kayak gitu. Seancen. Akhirnya bertambah. Para ladies, kalau kita mau memiliki hikmat dari atas, biarlah hati kita, ya, kita berkomitmen untuk menjadi seorang pendamai. Pendamai itu saya nggak punya kedudukan atau saya nggak punya wewenang dan sebagainya. Pendamai itu adalah ketika kita cukup diam saja. Ketika ada sesuatu hal yang kita tidak perlu memperkeruh keadaan, kita cukup diam dan kita doakan. Amin para ladies. Di mana? Di tengah keluarga kita mungkin, ya kan?
Di tengah-tengah komunitas kita mungkin. Ketika ada situasi yang tidak mengenakan, janganlah kita memperkeruh suasana. Tetapi kita menjadi pendamai-pendamai. Ya, mendamaikan. Kalau satu ngomongin satu, tidak usah kita menjadi telegramnya, menyampaikan kepada yang satu. Ketika satu mengeluh tentang teman yang satu, kita nggak usah membawa keluhan itu kepada yang dikeluhkan. Wah, jadinya kan perang, ya kan? Akhirnya perang. Apa yang kita lakukan? Ya sudahlah, kita terima, kita tampung sudah. Terus kita doakan. Setelah dia terima, kita tampung, kita buang aja ke tempat sampah. Nggak usah kita sebarkan kemana. Mana para ladies? Ini adalah sebuah satu tindakan bahwa kita sebagai pendamai. Kita tidak mengadu domba. Kita tidak menabrakkan satu dengan yang lain. Tetapi kita mendinginkan suasana. Yang selanjutnya para ladies, peramah. Ya, peramah. Di sini artinya orang yang terbuka, baik, ramah. Para ladies, ketika seseorang itu hatinya penuh dengan kepahitan, dengan iri hati, dengan egois, tidak mungkin dia bisa tersenyum lebar. Ya, susah sekali. Oleh sebab itu di sini firman Tuhan katakan, ketika kita memiliki hikmat dari atas, biarlah kita menjadi orang-orang yang ramah. Ingat, dasarnya tadi apa para ladies? Murni. Itu menjadi dasar, murni. Kita ramah dengan kemurnian hati. Ya betul-betul ramah. Menyapa dengan ramah. Peduli. Ya saudara ladies ya. Selanjutnya kita akan melihat penurut. Ya para ladies ya. Penurut. Diatur, diarahkan. Ya sudah kita ikut aja. Tidak perlu kita menentang. Lu enggak, menurut pendapatku bagusnya gini. Gak bisa, aku yang paling benar. Gak bisa, pendapatku yang paling tepat. Ya kan, dalam keluarga misalnya. Suami sudah memberikan arahan, harusnya gini mah. Oh gak bisa, gitu kan. Harus seperti ini. Akhirnya rame. Atau mungkin kita ngikut pun tapi dengan ngomel. Ketika terjadi tidak seperti yang diharapkan. Betul kan pendapatku kan? Betul kan? Jadinya ribut dalam keluarga. Para ladies dikatakan penurut. Selama hal-hal itu tidak mempengaruhi hal-hal yang penting atau yang mendasar dalam kehidupan kita. Tidak usah dibikin ribut. Amin. Selama sesuatu, entah itu kesepakatan, entah itu sesuatu hal, selama itu tidak berpengaruh terhadap kebenaran yang mendasar dalam kehidupan kita, sudahlah kita mengalah, tidak apa-apa, demi kebaikan. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi itu menunjukkan bahwa kita memiliki hikmat yang dari atas. Mengalah menyapa duluan, mengalah memberikan kepedulian, mengalah untuk dan lain sebagainya, peramah. Nah, para ladies, mari kita menjadi seorang ladies yang memiliki hikmat dari atas. Salah satunya adalah penurut, ya. Tidak memberontak. Kalau kita melihat penurut itu kan lawan katanya apa? Pemberontak. Kita enggak memberontak. Hal-hal kecil, hal-hal yang remeh untuk kebaikan bersama, ya sudah enggak apa-apa. Kalau itu untuk kebaikan bersama, monggo kita lakukan bersama-sama. Amin para ladies. Selanjutnya kita akan melihat, selain itu apa? Penuh belas kasihan. Ini menjadi dasar. Memiliki belas kasihan. Ini penting para ladies. Jangan sampai hati kita sebagai wanita. Wanita itu kan terkenal dengan memiliki perasaan yang peka. Ya. Kita ini memiliki perasaan yang peka, sensitif. Ya. Tidak semua perasaan sensitif itu buruk. Tetapi kepekaan ini perlu kita miliki ketika kita melihat anggota keluarga kita kok beda ya. Kok kelihatannya ada masalah, entah anak kita, suami kita, atau teman-teman kita. Kok beda enggak seperti biasanya. Kita memiliki kepekaan, peduli, belas kasihan. Ditanya, bagaimana kabarnya? Baik-baik hari ini? Ada yang bisa saya bantu dalam doa? Ya kan? Kita doakan, memiliki kepedulian. Nah, para ladies kita melihat selanjutnya apa lagi? Tidak memihak, ya kan? Tidak gep-gepan, ya kan? Itu bagianku. Sampai Alkitab pun pernah menuliskan golongan Apolos, golongan Petrus dan lain sebagainya. Di dalam Alkitab pun peristiwa gep-gepan itu ada para ladies. Tetapi kita belajar malam hari ini bahwa kita menjadi ladies yang memiliki hikmat dari atas. Kita enggak usah ada gep-gepan. Amin. Darah Yesus yang menyatukan kita. Darah Yesus yang membuang, merobohkan batas-batas itu. Lalu kita akan melihat dan tidak munafik. Mari kita menjadi ladies-ladies yang murni, penurut, peramah, ya. Kemudian pendamai gitu ya.
penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak munafik. Para ladies, apa yang akan kita alami ketika kita memiliki hikmat yang datang dari atas? Akibatnya adalah kita akan hidup dalam damai sejahtera, ya. Sumber penyakit itu kalau hidup kita itu, hati kita itu penuh dengan berbagai macam ketidakpuasan, ya kan? Berbagai macam kejengkelan. Itu adalah sumber dari sebuah penyakit. Bukan hanya penyakit jiwa, tetapi penyakit jasmani, sumbernya juga dari hati. Oleh sebab itu para ladies, ini mengingat tugas kita itu begitu penting ya. Begitu berat tanggung jawab kita. Marilah kita memilih untuk memiliki hikmat yang datang dari atas. Sehingga kehidupan kita, kehadiran kita menciptakan damai sejahtera bagi sekitar kita. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melihat ya para ladies ya. Bagaimana menjadi wanita yang berhikmat? Kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Para ladies bagaimana supaya kita memiliki hikmat yang datang dari atas, mengatasi iri hati, mengatasi keegoisan. Yang pertama, kita mengucap syukur. Kalau selama ini mungkin kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Kita sekali melihat membandingkan diri kita dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan kemolekan fisik orang lain. Mulai malam hari ini kita belajar untuk mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk ya untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kita lupa bahwa kita memiliki hal-hal yang berharga yang ada di sekitar kita. Amin para ladies. Kita tidak dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sekalian. Belajarlah kita melihat, merenungkan dalam diri kita. Ya, sesekali kita merenungkan, kita melihat, oh ya aku bersyukur ya Tuhan menciptakan aku seperti ini. Aku bersyukur aku memiliki keluarga yang baik. Aku bersyukur memiliki anak-anak yang baik. Aku bersyukur punya teman-teman yang peduli. Meskipun mereka agak-agak cerewet tapi mereka peduli sama saya. Ya kan? Aku bersyukur aku bisa melakukan ini. Aku bersyukur aku bisa melakukan itu. Ucapkan syukur. Cari hal yang membuat kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu pasti ada. Para ladies, Tuhan tidak pernah salah menciptakan segala sesuatu. Amin. Mungkin kadang-kadang orang yang lupa untuk mengucap syukur atau orang yang tidak tahu mengucap syukur itu menganggap Tuhan ini salah menciptakan saya. Coba saya diciptakan seperti dia. Coba saya itu diciptakan seperti A dan si B. Kadang-kadang orang yang tidak tahu mengucap syukur atau lupa mengucap syukur, dia menganggap bahwa Tuhan itu salah dalam menciptakan dirinya. Ya. Tuhan itu salah menempatkan saya di dalam keluarga ini. Tuhan ini salah memberikan saya anak seperti ini. Tuhan ini salah memberikan saya suami seperti ini. Seringkali orang yang tidak pernah mengucap syukur, ya, itu tidak menyadari hal itu, para ladies. Tuhan tidak pernah salah dalam membuat ciptaannya. Seperti gambaran, ya kan? Ketika kita menggambar, ketika kita menggambar gunung, ya kan? Kita belajar menggambar gunung, tiba-tiba gambaran kita tuh salah. Dihapus, bikin salah lagi. Gambar lagi, salah lagi. Kemudian kita mulai untel-untel, apa itu untel-untel bahasanya? Kita remas-remas ya kan, kita buang, jengkel. Tuhan tidak pernah seperti itu dalam membuat ciptaannya. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah menciptakan segala sesuatu tanpa tujuan. Bahkan setiap persoalan yang kita hadapi, setiap kesulitan yang kita lewati, bukan terjadi kebetulan dan tanpa Tuhan itu seperti kejutan bagi Tuhan. Tidak, Tuhan memiliki maksud yang luar biasa dalam hidup kita. Amin para ladies. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk mensyukuri apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun yang kita miliki, ya. Sesederhana apapun yang kita punya, kita belajar mengucap syukur sama Tuhan. Yang kedua para ladies, kita melihat tidak membandingkan diri dengan orang lain,
menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadilah versi terbaik, bukan seperti orang lain, tapi jadilah versi terbaik dari diri kita masing-masing. Para ladies, ingat, kita ini unik, amin. Kita ini spesial, tidak ada yang sama seperti kita, ya kan? Kita ini spesial, kita itu unik. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita ada dengan satu tujuan, maksimalkan apa yang kita punya. Jadilah diri kita sendiri yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Kalau hari ini kita bisa menjahit, lakukan yang terbaik. Kalau hari ini kita bisa, ya para ladies ya, menata rumah dengan rapi, menanam bunga, itu yang bisa aku kerjakan. Lakukan itu yang terbaik. Kalau hari ini kita bisa, ya, saya hanya bisa ya berdoa. Lakukan itu yang terbaik. Artinya apa para ladies? Jadilah diri kita sendiri, versi kita yang terbaik dalam diri kita. Kita tidak perlu sama seperti orang lain. Amin. Karena kita istimewa dan kita unik di hadapan Tuhan. Kalau kita merenungkan hal ini, maka kita akan menyadari kita nggak perlu iri, kita nggak perlu minder, kita nggak perlu merasa menyesal akan kehidupan kita. Akan muncul syukur setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Kita akan melihat Mazmur 139 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena apa para ladies? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pemazmur ya, Raja Daud mengatakan bahwa aku bersyukur kepadamu Tuhan. Kenapa? Karena kejadianku, ya kan, itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahkan pemazmur mengatakan Tuhan itu menenun kita, membentuk kita. Begitu telitinya, begitu detailnya kehidupan kita. Jadi dia menyadari betapa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dan dikatakan aku mau bersyukur kepada Tuhan. Para ladies, mari malam hari ini kita melihat dua hal. Dan ketiga selanjutnya ya, kita melihat bagaimana menjadi wanita yang berhikmat. Yaitu menganggap orang lain lebih utama. Kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Wah, tidak mudah ya ladies ya. Mengutamakan kepentingan orang lain atau menganggap orang lain itu lebih utama daripada hidup kita, daripada diri kita. Itu tidak mudah. Itu betul-betul kita harus mati terhadap ego kita. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kita belajar, ya. Kita belajar karena kita mau menjadi wanita-wanita yang berhikmat. Maka tiga hal itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Perlu kita praktekkan. Yang pertama tadi adalah bersyukur. Yang kedua menjadi diri kita sendiri, versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga mengutamakan orang lain. Kalau kita melihat orang lain diberkati, ya memang sudah layak dia diberkati. Karena dia setia melayani contohnya. Kalau kita melihat orang lain berhasil dipromosikan, ya memang dia layak. Karena memang dia pintar memang. Para ladies tidak mudah untuk mengakui keunggulan orang lain. Dibutuhkan sikap hati yang rendah hati. Ya, dibutuhkan hati yang rendah hati untuk bisa mengakui kemampuan, keunggulan orang lain. Tetapi kalau kita melatih diri kita untuk belajar mengakui keunggulan orang lain, maka kita akan memiliki hikmat yang datang dari atas. Amin. Dan itu hasilnya adalah damai sejahtera, sukacita. Bukankah itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita? Amin para ladies. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Tiga hal ini tidak mudah. Tiga hal ini mungkin sulit untuk kita lakukan. Tetapi percayalah, ketika hari ini kita mau berkomitmen dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau menjadi wanita yang berhikmat. Dipimpin oleh hikmat Tuhan. Karena aku tahu di depan itu tidak mudah. Aku butuh hikmat supaya apa? Supaya aku bisa melangkah tepat
tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya aku hidup tepat seperti yang Tuhan mau. Kita akan renungkan bersama-sama firman Tuhan hari ini. Jamah hati kami Tuhan. Dalam hari ini kami boleh menyadari bahwa kami, Tuhan ciptakan kami sebagai wanita. Kami memiliki tanggung jawab yang besar. Kami memiliki tanggung jawab yang luar biasa Tuhan. Dan kami tahu kami tidak mampu. Kami perlu hikmat daripada Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan ucapan syukur atas setiap anugerah, atas setiap nikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi diri kami sendiri, versi terbaik kami Tuhan. Dan kami belajar mengutamakan orang lain daripada diri kami. Sehingga iri hati, egois itu tidak ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan selalu mengingatkan kami, akan selalu meneguhkan setiap firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan tangan kita di dada. Untuk menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati itu jauh lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Oleh-Mu punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terbaik bagiku, ku nantikan